Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya juga ingin menyapa via live streaming dimanapun Anda berada. Saya yakin dan saya percaya malam hari ini kita mau sama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika kita mengikut Yesus, ketika kita memutuskan mau berada di sebuah gereja, mau enggak mau kita harus siap diproses, siap dibentuk. Siapa yang siap diproses dan dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan? Silakan angkat tangan, haleluya. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini saya ingin membagi sebuah tema, yaitu hati seorang murid. Ya, saya ingin membagi sebuah tema tentang hati seorang murid. Karena apa? Karena saya melihat bahwa hati seorang murid itu amat penting untuk mengemban amanat agung dan berjalan di dalam visi gereja kita. Hati seorang murid itu amat penting. Ya, karena kita tidak bisa berjalan lebih jauh ketika hati kita tidak mau dimuridkan. Hati kita tidak mau tertanam. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda bayangkan bagaimana amanat agung yang tertera di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu bisa tersebar sampai ke ujung bumi. Jikalau Anda dan saya pada malam hari ini tidak mau dimuridkan terlebih dahulu. Dan dari amanat agung ini saya tangkap bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah tidak satu pun jiwa yang terhilang. Yang percaya katakan amin. Jadi dari amanat agung ini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak mau satu jiwa pun terhilang. Satu jiwa itu berharga buat Tuhan. Dan saya percaya siapapun dari kita, apapun latar belakang kita, ketika kita memutuskan kita mau dimuridkan, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Ya, dan murid itu terbentuk bukan karena usia. Murid itu juga terbentuk bukan karena jabatan atau koneksi atau apapun juga. Tetapi seorang murid itu terbentuk dari penundukan diri dan kerendahan hati untuk mau diarahkan. Nah, malam hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita yang berada di Gereja Mawar Syaron Surabaya Barat ini, kita tahu bahwa gereja kita ini bergerak amat cepat. Ada banyak hal-hal baru yang Tuhan izinkan melalui gereja kita ini. Dan pertumbuhan yang cepat sampai 20-30 nanti 300 gereja lokal ini tidak bisa seorang diri saja. Tidak bisa hanya bagian dari Pastor Philip saja. Tapi ini adalah bagian Anda dan saya. Coba Anda bilang sama orang kanan kiri, kamu harus ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Bilang juga sebaliknya, kamu juga harus ambil bagian dalam pelayanan gereja ini. Amin. Dan malam hari ini yang menghalangi seseorang itu dimuridkan. Anda boleh catat ya. Yang menjadi penghalang pemuritan. Yang pertama biasanya yang saya amati. Orang itu tidak mau dibentuk. Orang itu tidak mau dimuridkan. Yang pertama karena merasa diri kita ini lebih unggul dari orang lain. Merasa diri kita ini lebih mampu dari orang lain. Lalu yang kedua, biasanya penghalang pemuritan itu karena seseorang memiliki koneksi dengan pemimpin yang di atasnya. Jadi dia tidak mau submit. Dia hanya mau dengar dengan siapa dia merasa itu pemimpinnya. Dan yang ketiga yang saya lihat bahwa penghalang pemuritan itu adalah usia lebih senior dari yang memimpin. Saya berbagi tentang hal ini karena saya sendiri juga belajar bagaimana pemuritan itu. Bagaimana pembentukan yang terjadi. Karena ketika kita mengerjakan visi gereja kita yang begitu besar. Tidak bisa kalau kita tidak mau tertanam terlebih dahulu. Makanya tadi di awal dikatakan pada waktu greeter menyapa Anda. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Karena kerinduan gereja kami, setiap kita, Anda dan saya adalah bagian dari kegerakan gereja ini. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Dan malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita ambil dari Lukas 9. Anda bisa buka. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62.
Judul perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Nah, ayat 57 dan sampai 62. Kita mulai bersama-sama, kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu di ayat yang ke-58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat yang ke-61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Lalu ayat yang terakhir 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan sorga." Dari firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya coba pelajari dimulai dari ayat yang ke-57, kita sama-sama lihat lagi ya. Di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi Yesus itu berjalan bersama-sama muridnya. Nah, ketika dia berjalan tiba-tiba ada seseorang murid yang tidak disebutkan di sini namanya. Dia nyeletuk, dia bilang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, dari ayat 57 ini ada pelajaran yang baik buat kita semua, termasuk buat saya. Di mana kalau kita cermati, janganlah kita terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Seringkali kita mudah sekali mengambil keputusan, tapi jangan lupa saudaraku, ketika kita mengambil keputusan ada konsekuensi yang mengikutinya. Setiap keputusan yang Bapak Ibu ambil ada tanggung jawab yang menyertainya. Dan di sini terbukti, jangan keburu-buru untuk mengambil keputusan. Makanya jikalau Anda ada di gereja ini, Anda ada di dalam sebuah komunitas, pastikan bahwa komunitas itu membuat Anda bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Karena setiap kita yang ada di hadapan saya, yang menyaksikan via live streaming, Anda semua adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk membesarkan kerajaan sorga. Amin. Jadi Tuhan tidak melihat sekali lagi latar belakang kita, tapi Tuhan itu cuma rindu bahwa keputusan yang engkau ambil di dalam berjalan bersama-sama Tuhan di tempat ini itu sudah tepat. Tapi sebelum mengambil keputusan, pastikan bahwa engkau sudah berdoa dulu. Engkau sudah melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Manusia ini cenderung maunya buru-buru. Dia tidak mau menunggu waktunya Tuhan, tapi dia begitu saja. Tapi ketika menghadapi sebuah proses, ketika dia menghadapi sebuah tantangan, ketika dia menghadapi sebuah tembok di hadapannya, dia baru berpikir. Saya percaya di tempat ini tidak ada, tapi di luar sana banyak. Amin. Jadi jangan terburu-buru di dalam mengambil keputusan kita untuk bergerak bersama-sama. Tapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati saudara-saudaraku sekalian, kalau Roh Kudus sudah berbicara di dalam hidup Anda, pastikan jangan ditunda, langsung saja masuk. Dan di ayat yang ke-58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, kepada orang yang tadi yang bilang kepada Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari ayat 58 ini ada pelajaran yang baik, yaitu ketika kita mengikut Yesus, ketika kita memutuskan hidup kita untuk mau dibentuk, ketika kita memutuskan hidup kita untuk ada di dalam sebuah pemuritan, ada hal-hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Ada hal-hal yang harus berani kita lepaskan terlebih dahulu, agar ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, persoalan itu tidak menjadi beban yang menghambat perjalanan rohani Anda bersama-sama dengan Yesus. Jadi tanggalkan dulu, kita tidak bisa datang, kita tidak bisa ambil bagian ketika kita tidak mau melupakan hal-hal yang selama ini menjadi beban buat kita.
Mungkin Tuhan sudah berkata kepada Anda pada malam hari ini, jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Tapi kita sendiri yang justru semakin lama bukan melepaskan ketakutan itu, tapi justru kita menikmati rasa takut itu. Makanya dikatakan sekali lagi di ayat ini bahwa untuk menjadi murid Yesus, Anda perlu kerendahan hati dan mau penundukan diri. Ini penting. Saya teringat waktu ketika saya sekolah dulu, saya tidak bisa pilih guru mana yang saya sukai. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sekolah dulu kita tidak bisa memilih guru mana yang kita sukai dan guru mana yang tidak kita sukai. Mau tidak mau kita harus ikut program pelajarannya. Demikian juga malam hari ini, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan itu mau apa yang menjadi penghambat di dalam pertumbuhan rohani Anda harus mau lepaskan dengan segera. Apa yang menghambat perjalanan rohani Anda untuk mengenal Yesus lebih lagi, Anda mau lepaskan dengan segera. Kadang Tuhan itu sudah berbicara kepada setiap kita. Bahkan kadang Tuhan itu sudah menyediakan mujizat buat Anda dan saya. Tapi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa melihat mujizat itu. Karena suara di luar sana, annoying yang ada di luar sana yang lebih Bapak Ibu perhatikan. Hari-hari ini kita tahu bahwa sedang ada proses pemulihan. Jadi pastikan kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan, ayo miliki hati seorang murid. Hati seorang murid berbicara hati yang mau tunduk dan memiliki kerendahan hati juga untuk dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan Tuhan tidak enak. Pembentukan Tuhan itu ada banyak hal yang harus dikikis dari hidup kita. Tapi ujung dari pembentukan Tuhan yang pasti sukacita, kemenangan, pemulihan, dan pertumbuhan rohani di dalam Dia. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lanjut lagi di ayat yang ke-59. Lalu Yesus berkata kepada yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu, lihat, orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yang saya tangkap dari ayat 59 ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Ini artinya jadilah muridku. Dengan terjemahan bebas yang saya coba tangkap dari firman Tuhan ini. Seberapa banyak kita sering baca firman Tuhan. Seberapa banyak kita mengecap firman Tuhan hari-hari ini. Tapi kita cuma bisa membaca tanpa mau mempraktekannya. Berulang kali firman Tuhan itu menegur kita. Tapi seringkali firman Tuhan itu tidak bisa berdampak dalam hidup kita. Karena konsentrasi kita lebih kepada persoalan-persoalan yang ada di luar sana. Di tempat Bapak Ibu duduk pada malam hari ini, saya yakin Yesus juga beserta dengan Anda. Jadi dari ayat yang ke-59 ini, saya juga melihat bahwa banyak dari kita mudah berkata iya. Tetapi ketika ada sebuah pelajaran yang harus ditempuh, ada sebuah pembentukan yang terjadi, apalagi pembentukan itu menyentuh zona nyaman kita menarik diri. Kita merasa bahwa saya tidak sanggup, saya tidak bisa karena saya belum beres. Tuhan tidak bisa menunggu lama-lama. Ketika engkau dan saya memutuskan, ya saya mau menjadi muridnya, saya yakin detik itu kuasa Tuhan dan perjanjian Tuhan akan terbangun dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Lalu di ayat yang ke-60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ini menarik. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya ulangi sekali lagi ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah di ayat 60 ini jelas tergambar amanat agung yang sering kali kita dengar bersama-sama. Beritakanlah Injil, beritakanlah kerajaan Allah sampai kemana-mana. Dari perintah ini saya melihat bahwa Tuhan itu rindu di dalam hidup kita, setiap kita, apapun profesi kita tetap berjalan, kita tetap melakukan pekabaran Injil untuk orang-orang di sekitar kita.
Jadi tidak kebetulan kalau malam hari ini Bapak Ibu mungkin baru pertama kali hadir di gereja kami. Kami rindu Anda tidak hanya sekedar berjemaat di tempat ini, tapi Anda dimuridkan. Agar apa? Agar amanat agung itu tidak hanya sampai di tempat ini saja. Tetapi amanat agung itu berjalan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ingat, Tuhan itu tidak jauh. Tapi Tuhan ada di dalam setiap hati yang haus dan lapar akan Dia. Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang menghidupi firman-Nya. Dan Tuhan tidak pernah berlama-lama di dalam kehidupan setiap kita. Apapun profesi kita, Tuhan bisa memakai Anda dan saya. Apapun kemampuan Anda, mungkin orang meremehkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang melihat kita tidak punya kemampuan. Tetapi ketika engkau meyakini bahwa ada Kristus di dalam hidupmu, engkau akan lihat bagaimana Kristus, bagaimana kuasa Tuhan itu berjalan dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjadi murid Tuhan, di dalam memiliki hati seorang murid, ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Anda kebayang apa enggak? Misalnya Anda pergi ke suatu tempat, tapi beban yang Anda bawa itu banyak. Misalnya Anda harus naik ke puncak gunung, Anda suka mendaki. Tapi beban itu overload Anda bawa. Akhirnya apa? Anda tidak akan bisa naik sampai ke puncak. Mau tidak mau ada beban yang harus Anda tinggalkan. Kadang beban itu satu kesukaan kita mungkin. Kadang beban itu bisa jadi sesuatu yang membuat kita happy. Tapi kalau Tuhan bilang tinggalkan, lepaskan. Ya sudah, lepaskan saja. Anda tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Anda tidak akan bisa menjadi muridnya Tuhan. Ketika kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Karena apa yang pas buat kita belum tentu pas buat Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi pada malam hari ini, jikalau kita berani berkata ya, Tuhan, saya mau Tuhan. Meskipun hari-hari ini saya masih berat. Meskipun hari-hari ini ada masih banyak tekanan di dalam hidup saya Tuhan. Tapi saya mau konsentrasi, saya mau Tuhan berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan saya percaya di dalam Yohanes 14 ayat yang 12, di situ dikatakan ketika kita berani mengambil sikap berkata ya untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka ada hal yang lebih besar lagi yang Tuhan akan percayakan di dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap firman yang kita baca hari-hari ini bisa jadi berupa teguran. Tapi kita merasa itu bukan buat saya. Itu buat pemimpin saya. Bisa jadi firman Tuhan berbicara hari ini untuk mengubah hati kita. Tapi kita berkata, oh itu bukan buat saya. Itu buat orang lain. No. Buat saya pribadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Setiap firman Tuhan saya percaya itu teguran yang manis yang Tuhan berikan buat kita. Itu kemenangan yang baik yang Tuhan juga sediakan buat Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita lanjutkan lagi di ayat 61 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Nah lihat lagi ya, tetapi banyak tetapinya ya, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu dengan tegas di ayat yang ke-62 saya bayangkan di situ ya, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Ya, tetapi setiap orang yang siap untuk membajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Berarti alasan-alasan yang sering timbul di hati kita, hati-hati, itu bisa menjadi penghalang Anda bertumbuh dengan Tuhan. Memang di dalam perjalanan Anda akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Terlebih di dalam CG, ya ada komunitas kita yaitu Connect Group. Ada banyak hal di sana. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Artinya bukan orang tersebut yang harus berubah. Tapi Anda dan saya sebagai murid Kristus, kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Seringkali kita merasa bahwa besi menajamkan besi, orang lain yang harus berubah dulu. Saya akan mengikuti. Tidak. Tapi justru dari firman Tuhan ini, orang-orang yang ada di sekitar kita,
bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang-orang tersebut. Ketika posisi tidak enak. Ketika mungkin Anda tidak disapa. Ketika mungkin Anda merasa saya takut kalau untuk melayani karena saya merasa tidak cocok. No. Kalau Tuhan sudah memilihmu, segala kekuranganmu, firman Tuhan katakan, dalam kelemahanmu lah kuasa Allah akan menjadi nyata. Dari sini saya dapatkan bahwa setiap kita itu berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita itu punya potensi, setiap kita itu punya hal-hal yang bisa Tuhan pakai. Jadi jangan sampai pada malam hari ini setelah mendengarkan firman, Anda menjadi ragu. Yang Tuhan minta pada malam hari ini hati seorang murid adalah bagaimana Anda mau tunduk, bagaimana Anda mau rendah hati kepada siapapun yang memimpin Anda, kepada siapapun yang membimbing Anda. Karena mungkin hari ini Anda menjadi murid, tapi satu ketika nanti Anda juga akan memuridkan orang lain. Amin, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada malam hari ini, mari sama-sama kita renungkan dari firman ini hal mengikut Yesus. Apakah saya layak? Di hadapan Tuhan semua kita dilayakannya. Di hadapan Tuhan semua kita sama. Tapi tinggal keputusan kita mau ambil atau kita mau melepaskannya. Nggak enak Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Apalagi kalau misalnya hari ini kita berada di dalam sebuah posisi. Dalam sebuah kedudukan misal. Tapi kita melihat ternyata yang memimpin kita bukan orang yang seperti kita bayangkan. Manusia ini paling mudah loh. Paling mudah menghakimi, paling mudah berkata yang negatif. Tapi coba kalau kita lihat diri kita sendiri, belum tentu diri kita ini lebih baik daripada orang yang memimpin kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi pada malam hari ini, mari untuk menjadi pengikut Kristus itu diperlukan penundukan diri dan kerendahan hati. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan bagaimana tindakan kita menjadi seorang murid. Anda bisa mencatat dari Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Yang pertama, rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Bagaimana Tuhan kita bisa tahu itu pimpinan Tuhan, itu suara Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara melalui firman yang Anda dengar pada malam hari ini. Tuhan juga bisa berbicara di dalam setiap segala hal. Misalnya melalui musik, melalui penyembahan. Bahkan kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa pakai anak kecil untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi masalahnya kita lebih senang kecilkan volume instruksi Tuhan itu. Tuhan hari ini mungkin berkata bertobat. Tuhan mungkin hari ini berkata jangan takut. Tuhan mungkin berkata jangan khawatir. Jangan berdebat dengan Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan katakan jangan takut, burung di udara Tuhan pelihara. Mungkin Anda belum mendapatkan pemeliharaan yang sesungguhnya. Tetapi ketika Anda setia, Anda memakan firman itu, Anda menghidupi firman itu, Anda akan lihat sesuatu yang tidak pernah Anda duga, itu Tuhan bisa sediakan di depan pintu rumah Anda. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin dokter sudah bilang, kamu tidak bisa sembuh. Tapi Anda percaya, Anda pegang bahwa kuasa Tuhan membuat saya sanggup, Anda akan melihat mujizat. Mungkin sampai detik terakhir belum kelihatan pertolongan. Ingat cerita Abraham ketika pisau itu ada di lehernya Ishak. Pisau itu saya bayangkan kalau kita lihat ya cerita itu. Pisau itu saya bayangkan sudah menempel di lehernya. Tapi tanpa ragu dia tetap melakukan bagiannya. Dan Anda lihat detik terakhir Tuhan bisa menyediakan mujizat untuk dia. Dan itu juga berlaku sampai hari ini buat Anda dan saya. Tinggal kita mau tunduk apa enggak. Tinggal kita mau surrender sama Tuhan apa tidak. Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu indah. Katakan jalan bersama-sama dengan Tuhan itu indah. 3, 2, 1. Jalan bersama-sama dengan Tuhan
itu indah. Haleluya, tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi dari poin yang pertama ini, suara siapakah yang kita lebih dengar? Instruksi siapakah yang kita lebih dengar? Apakah suara Tuhan melalui firman Tuhan? Atau kita lebih membesarkan suara hati kita? Termasuk kegiatan apa yang kita lakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita memutuskan mendengar apa yang dari Tuhan, kita lebih membesarkan apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan memampukan engkau dan saya untuk melampaui proses tersebut. Tuhan akan membuat kita kuat sehingga kita tidak ragu lagi. Tuhan akan memampukan kita. Mungkin kita bilang, saya tidak punya kemampuan ini. Saya tidak bisa menyanyi. Ya kalau tidak bisa menyanyi jangan paksakan menyanyi. Masih ada banyak hal di dalam gereja kita yang bisa Anda lakukan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari sini instruksi siapa yang sering kali kita dengar? Di Lukas 9 ayat 60 tadi dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi apa? Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini bukan tugas bukan tugas hanya seorang hamba Tuhan saja. Tapi ini juga bagian dari Anda dan saya, amanat agung. Ini bagian kita semua. Tuhan tidak memandang usia berapa. Tuhan tidak melihat kemampuan kita bagaimana. Yang Tuhan mau adalah, ya saya mau Tuhan. Ya saya bersedia Tuhan. Apapun kekuranganmu di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup gantikan. Apapun kekurangan kita, Dia sanggup membela hidup kita. Asalkan kita berjalan seturut firman Tuhan. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti setiap firman, segala hal yang kita dengar di dalam pengajaran gereja kita, mau tidak mau Anda dan saya harus mempraktekannya hari lepas hari. Amin. Karena kehidupan tidak bisa diputar ulang kembali, saudaraku. Kehidupan itu akan berjalan terus ke depan. Dan hari ini mungkin Tuhan sudah berbicara halus dalam hidup Anda. Ayo ambil bagian dalam pelayanan. Ayo dimuridkan. Tapi kita yang dengan keras hati, dengan bangga kita bilang, no itu bukan buat saya. Kita tidak bisa hidup seperti orang Kristen yang biasa-biasa. Karena waktu akan berjalan dengan cepat. Kita tahu bahwa di tahun depan 2023, di mana gereja kita akan mendapatkan tempat yang baru. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang kita butuhkan. Masih banyak orang-orang yang Tuhan mau pakai. Dan saya yakin dan percaya yang ada di hadapan saya dan yang menyaksikan via live streaming, Anda juga siap dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di poin yang pertama ini sekali lagi, rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Katakan bersama-sama 3, 2, 1, rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Tapi kalau istri Anda berbicara, ya dengarkan juga loh ya saudaraku ya. Atau suami Anda berbicara, ya juga dengarkan. Jangan Anda bilang suara pasangan saya seperti radio, rusak aku, dikecilkan, jangan. Anda dikasih makan tempe setiap hari nanti saudaraku. Ya, jadi ayo dengarkan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Apa yang Tuhan rindukan buat saya hari-hari ini. Kebanyakan setiap hari kita ini banyak menuntutnya kepada Tuhan. Kita ingin Tuhan mendengar doa kita. Kita ingin Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi malam hari ini bawa hatimu. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk mempermuliakan namamu. Tuhan, apa yang bisa aku perbuat Tuhan untuk melangkah di dalam janjimu.
Keluaran 14:14 mengatakan Allah berperang gantikan kita. Artinya ada bagian dari Anda dan saya yang harus mau dilakukan terlebih dahulu. Allah berperang gantikan kita, artinya Anda dan saya harus berani memulainya terlebih dahulu. Karena ketika kita melangkah, disitulah kuasa Tuhan mulai terjadi dan mulai berjalan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di poin yang pertama ini, rajin-rajinlah mendengar instruksi Tuhan. Rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan. Berapapun, jam berapa atau kapanpun usahakan untuk tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi langkah-langkah kita. Kita tidak tahu ujung kehidupan ini. Bahkan tahun ini tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juni. Waktu terasa begitu cepat. Waktu terasa begitu kita tidak bisa ikutin. Tapi ketika kita melihat kepada firman Tuhan. Ketika kita senantiasa berkaca kepada firman Tuhan. Maka satu persatu pintu kemenangan Tuhan buka bagi Anda dan saya. Yang kedua yang saya dapatkan bagaimana memiliki hati seorang murid. Yang kedua adalah membangun ketaatan setiap hari. Membangun ketaatan dengan disengaja. Ingat bahwa kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat di dalam mendengarkan perintah Tuhan. Mereka lebih tertarik untuk makan. Mereka cenderung tertarik untuk membantah Tuhan. Dan karakter kita manusia, sifat manusia itu biasanya semakin dilarang, justru semakin mencoba. Betul apa betul? Semakin dilarang, kita justru pingin coba Di tempat ini tidak ada, di luar sana banyak. Ya, dan kita lihat bahwa ketaatan itu mudah untuk diucapkan. Tetapi untuk dipraktekkan, enggak semua orang mau. Padahal kalau saya cek ya, ketaatan itu mendatangkan gesekan. Ada pertentangan di dalam hati kita. Dan kalau kita yakini bahwa ini memang kehendak Tuhan, di dalam gesekan itu loh akan kelihatan bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Kita seringkali lari, kita seringkali menghindar. Apalagi kalau itu sudah menyentuh perasaan kita, kita seringkali menghindar. Tapi pada malam hari ini, ayo dengan sengaja kita mau taat kepada Tuhan. Dengan sengaja kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan sengaja ketaatan itu membangun integritas Anda dan saya sebagai muridnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 58 dan sampai ayat yang ke-59, tadi kalau kita lihat ya di ayat yang ke-58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Nah dari ayat 58 dan 59 ini kita lihat bahwa Tuhan itu mau apa yang menghalangi matamu melihat janji Tuhan, bersihkan. Apa yang menghalangi hatimu untuk mendengar suara Tuhan, bersihkan. Bersihkan dengan segera. Yang namanya daging ini sangat susah ditundukkan. Tetapi ketika kita mau, ketika kita punya tekad, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun tidak enak buat saya awalnya, meskipun saya melihat bahwa kok susah ya kegerakan di CG saya. Kadang-kala kita lupa bahwa yang menghalangi kegerakan di dalam CG kita bukan orang lain, bukan dari luar. Tetapi penghalangnya adalah Anda dan saya. Kita kadang lebih mengutamakan apa yang membuat daging ini senang, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Dan di ayat yang ke-59b dikatakan 59b kita lihat ya. Di situ orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah dari ayat 59b ini saya melihat bahwa seringkali kita orang Kristen ketika di dalam proses kita mudah menyerah.
Padahal Tuhan masih ada, padahal Tuhan masih beserta dengan langkah-langkah kita. Kita mudah merasa kecewa. Wah, komunitas saya tidak mendukung. No. Sekali lagi coba Anda lihat. Saya sendiri masih belajar ya bagaimana bisa orang lain itu, kehidupan orang lain itu membangun kehidupan saya. Kalau kita hanya melihat negatifnya, kalau Anda hanya melihat kekurangannya, maka yang rugi bukan orang tersebut. Jujur, yang rugi adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat bahwa ini menjadi tantangan bukan hambatan, Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan memperdamaikan Anda dengan situasi yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Kita tidak bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa merubah apa yang kita lihat. Tetapi ketika respon hatimu benar, keadaan yang pahit sekalipun, keadaan yang tidak enak sekalipun, ketika respon hatimu benar, engkau akan kuat, engkau akan bisa melaluinya. Karena Yesus, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di poin yang kedua ini, ayo bersama-sama kita membangun ketaatan setiap hari. Di Lukas 21 ayat yang ke-19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan. Tetap bertahan ini artinya tetap untuk mencoba, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Pelajaran dari Lukas 21 ayat 19 adalah ketaatan itu berharga karena menarik hati raja kita. Jikalau kamu terus mencoba, jikalau kamu tetap bertahan, maka engkau akan memperoleh upah yang tepat yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita selidiki hati kita pada malam hari ini. Apakah ketaatan itu tetap menjadi bagian kita? Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mari bersama-sama, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi bersama-sama. Selidiki aku, tunjuk hatimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Minta, tanya sama Tuhan. Jangan tanya kapan saya diberkati Tuhan. Ketika hidupmu benar. Ketika engkau ada di dalam proses, tapi engkau memilih untuk tetap benar. Di dalam lembah Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Jadi tanya sama Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh berkenan di hadapanmu? Jangan kita hanya orang Kristen minta berkat saja, minta mujizat saja. Itu sesuatu yang bisa Tuhan nyatakan setiap saat. Tapi pertanyaannya selama kita hidup ini loh, apakah ada ketaatan? Apakah kita suka merenungkan firman Tuhan? Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Karena ketaatan itu berharga dan menarik perkenanan Raja ada di dalam kehidupan kita. Jadi di poin yang kedua ini sekali lagi, mari ambil keputusan, saya mau taat berjalan di dalam firman Tuhan. Di poin yang ketiga yang saya dapatkan bagaimana hati seorang murid. Yang ketiga adalah mencari perkenanan Allah bukan manusia. Mencari perkenanan Tuhan bukan perkenanan manusia. Kebanyakan dari kita ini justru lebih memperhatikan apa yang disukai manusia. Betul apa betul? Kita ini lebih senang dipuji sama orang.
Kita ini lebih senang kalau bisa orang itu perhatian sama kita. No. Lebih baik kita mencari bagaimana Tuhan itu berkenan di dalam pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan itu berkenan di dalam keluarga kita. Mencari perkenanan Allah itu artinya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Mencari perkenanan Allah itu artinya bahwa Yesuslah yang harus makin bertambah dan sayalah yang makin berkurang. Itu mencari perkenanan Allah. Jadi kalau hari ini hidupmu belum diubahkan mungkin. Kalau hari ini keluargamu, rumah tanggamu masih berantakan mungkin. Kalau hari ini mungkin engkau masih mengalami satu penyakit atau satu tekanan. Minta Tuhan, tanya kepada Tuhan. Besarkan Tuhan di dalam kondisi yang engkau alami hari ini. Besarkan nama Tuhan di tengah-tengah tekanan yang engkau alami hari ini. Maka kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan itulah yang akan mengangkat engkau dan saya dari ketakutan yang kita alami. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di poin yang ketiga ini mencari perkenanan Allah. Filipi 4, kita buka bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Kita baca yuk 3, 2, 1. Semua yang benar, semua yang mulia, terus semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa saudaraku? Pikirkan, jangan suruh orang lain yang memikirkan. Tapi Anda dan saya yang harus pikirkan. Apa yang kita isi, apa yang kita lihat hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa mengganggu perjalanan rohani Anda. Tapi ketika Anda stay, Anda mau fokus, Anda akan lihat bagaimana Tuhan itu dengan mudah. Tuhan itu dengan segera mendatangkan kemenangan di dalam hidup Anda dan saya. Seberapa banyak yang merindukan kemenangan dari Tuhan pada malam hari ini? Apapun kondisimu di dalam nama Yesus, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi di dalam Matius 10 ayat 20, kita buka ya Matius 10 ayat 20 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan ini memberikan pelajaran, Anda jangan takut ditinggalkan jikalau memang Anda melakukan kebenaran. Jangan takut meninggalkan hal-hal yang mungkin akan membuat Anda merasa sendiri. Jangan takut. Asalkan itu untuk kebenaran, asalkan itu untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya, itulah Dia yang akan memampukan Anda. Anda tidak akan pernah ditinggalkan sendiri kalau saya lihat dari ayat ini. Jadi kalau memang itu tidak berkenan bagi Tuhan, dan itu justru membuat Anda jauh daripada Tuhan, tinggalkan saja. Lakukan saja. Karena pada waktu yang tepat Tuhan juga akan menyediakan jawaban bagi Anda dan saya. Dan di poin yang terakhir, di poin yang keempat, bagaimana kita memiliki hati seorang murid yang terakhir, belajarlah setia, tekun, dan tetap berbuah apapun musimnya. Belajarlah tetap setia, tekun, dan tetap berbuah apapun musimnya. Tujuan akhir dari sebuah pemuritan, hati yang mau dimuridkan adalah perubahan hidup. Dan ada buah-buah yang tampak. Di dalam Yohanes 15 ayat yang 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Anda bisa bayangkan ya. Coba Anda renungkan firman Tuhan ini. Tuhan bilang sama setiap kita malam hari ini. Bukan kamu yang milih, tapi aku Tuhan yang memilih engkau. Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasanya Tuhan kita itu. Tuhan yang sudah memilih kita. Artinya apa yang ada pada Tuhan, itu diberikannya secara cuma bagi Anda dan saya. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang sudah memilih.
kondisimu hari ini mungkin sudah terpuruk. Tapi ketika engkau mengingat firman Tuhan ini Yohanes 15:16. Bukan aku yang memilih tapi Tuhan yang memilih aku. Ini akan menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memasuki minggu yang baru, kita semakin yakin untuk menjadi muridnya Tuhan. Ketika kita memasuki pekan yang baru, kita semakin percaya ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi janganlah kita menarik diri pada malam hari ini. Ada sebuah komunitas di tempat ini, ayo tertanam di sana. Memang tidak nyaman sebuah proses. Memang tidak nyaman sebuah gesekan. Tapi justru lewat gesekan emas yang murni itu akan timbul di sana. Amin. Dan Filipi 4 ayat yang 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti apa yang ada di Tuhan, ketika Anda memiliki hati seorang murid, ketika Anda mau tunduk, Anda mau rendah hati, apa yang ada di sorga itu dicurahkannya buat setiap kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 4 hal pada malam hari ini yang ingin saya bagikan. Ayo miliki hati seorang murid. Tidak enak ditegur, gak apa-apa, itu untuk kebaikanmu. Menjadi seorang murid kadang pemimpin itu meminta kita untuk maju. Saya percaya kalau pemimpin meminta kita untuk maju itu berarti ada promosi yang Tuhan mau sediakan dalam hidup Anda. Kalau Tuhan gerakan hati malam hari ini, ayo ampuni, sudah ampuni saja. Tapi jangan Anda bilang ampuni di tempat ini, tapi begitu keluar dari ruangan ibadah ini, wah kok saya tidak bisa ngampuni. No, jangan seperti itu. Kalau memang malam hari ini Tuhan berbicara, ampuni orang tersebut. Mungkin di dalam bisnis Anda orang tersebut mengecewakan. Mungkin di dalam hubungan Anda dikecewakan oleh pasangan Anda. Malam hari ini jika engkau mendengar, engkau mau memiliki hati seorang murid, Tuhan bilang ampuni, ampuni saja. Kasih itu memberi bukan menerima. Amin saudaraku. Anda belajar sesuatu pada malam hari ini? Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Saya undang tim praise and worship. Jadi memiliki hati seorang murid. Yang pertama Anda bisa lihat, rajin-rajinlah mendengar instruksinya Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Memiliki hati seorang murid yang pertama apa? Yang kedua, mau taat. Yang mau taat boleh lambaikan tangan. Yang ketiga, mencari perkenanan Allah bukan perkenanan manusia. Dan yang keempat apa? Mau berbuah untuk Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan bersama-sama, Bapakku pinta. Taruh tanganmu di dada, katakan, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Sekali lagi dari awal kita sama-sama katakan, Bapakku rindu. Bukan menyenangkan kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, harus all out, sepenuh hati. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita pada malam hari ini. Minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi murid? Seorang murid akan mengikuti apa kata gurunya. Seorang murid tidak memiliki kehendak untuk melawan. Seorang murid mau dengar-dengaran akan gurunya. Dan melalui firman pada malam hari ini, mungkin Tuhan sudah bilang, kamu jangan takut. Penyakit yang engkau derita itu tidak akan membawa kepada kematian. Percayalah, ketika engkau mau menjadi murid, engkau mau dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi buat Anda. Dan malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah undur di dalam pelayanan. Atau Anda kecewa dengan pemimpin Anda. Atau malah Anda memusuhi pemimpin Anda. Jikalau memang ada pada malam hari ini, Anda sedang dalam proses yang seperti saya sampaikan. Atau mungkin ekonomi keuangan Anda sedang tidak menentu. Dengar firman Tuhan hari ini. Allahku, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jikalau malam hari ini ada dari tengah-tengah jemaat, dari tempat Anda berdiri, Anda boleh angkat tangan. Anda boleh angkat tangan tinggi. Itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan. Aku mau menjadi murid-Mu Tuhan. Aku tidak mau berbantah Tuhan. Karena aku percaya dan aku yakin. Dengan aku menyerahkan hidupmu menjadi murid-Mu Tuhan. Akan ada banyak tuntunan-Mu, akan ada banyak kemenangan. Engkau melihat ya Bapa, setiap tangan yang terangkat ke atas pada malam hari ini. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hati seorang murid itu mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan atas kami. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang ditakutkan dunia itu tidak pernah menimpa orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, mereka akan melihat bagaimana pintu-pintu kemenangan itu Tuhan sediakan bagi mereka. Kami mau seperti Paulus Tuhan. Kami meninggalkan manusia lama kami mau masuk di dalam kehidupan yang baru. Kami tidak mau menuntut Tuhan karena kami tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa pada malam hari ini. Biarlah firman yang simpel ini Tuhan membangun kami, mengingatkan kami betapa pentingnya memiliki hati seorang murid. Karena di dalam hati seorang murid itulah berkat-berkat Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kebenaran firman ini Tuhan. Dari Lukas 9 Tuhan. Dari Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Membuat kami bukan melihat kepada persoalan. Tapi membuat kami melihat kepada ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.